Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya. Terima kasih sudah nonton video saya ya teman-teman. Kali ini saya mau nyuci manual pakai tangan ya. Soalnya kebetulan hari ini tuh katanya mau akan ada pemadaman listrik dan air pumpnya juga mati ya teman-teman. Akhirnya saya mau nyuci manual. Ini yang mau saya cuci itu pakaian anak saya dulu ya teman-teman. Nah ini sebelumnya saya mau menyiapkan dulu air sabunnya. Kita siapkan air bersih secukupnya, kemudian deterjen ya teman-teman. Dikira-kira saja deterjennya. Kalau sudah kita larutkan sampai si deterjen ini benar-benar larut dan berbusa seperti ini ya, supaya deterjennya bisa benar-benar meresap ke dalam pakaian kita ya. Kemudian kita masukkan yang ingin kita cuci. Bisa dipilih-pilih sebelumnya mana yang pakaian luntur dan mana pakaian yang kotor banget. Jadi jangan disatuin ya teman-teman antara pakaian yang kotor banget dan pakaian yang mudah luntur. Kebetulan ini pakaian anak saya tidak ada yang kotor banget dan tidak ada yang mudah luntur. Jadi ini saya langsung jadiin satu seperti ini. Untuk mencuci pakaian anak-anak tuh emang sebenarnya harus kita spesialkan ya teman-teman. Jadi jangan kita jadiin satu sama pakaian kita orang dewasa. Karena pakaian orang dewasa kan kadang banyak banget yang menguras keringat ya kegiatan kita sehari-hari. Nah, oleh sebab itu kalau bisa saat mencuci itu kita pisahkan dengan pakaian anak-anak ya. Kemudian kalau misal sudah dimasukkan semuanya seperti ini, jangan lupa dipastikan pakaiannya benar-benar kerendam sama airnya ya teman-teman. Bisa juga sambil ditekan-tekan seperti ini ya. Ini juga saya menyiapkan sikat, jadi kalau misal butuh buat sikat-sikat bisa disikat-sikat. Cuman kalau untuk pakaian anak sih sepertinya tidak perlu disikat-sikat ya teman-teman. Nah ini saya diamkan beberapa menit supaya deterjennya meresap banget ke dalam pakaian anak saya. Sambil menunggu rendaman cucian, ini saya mau bikin nasi goreng dulu ya teman-teman. Kebetulan suami saya masuk malam, jadi pulangnya sekitar jam 7 pagi, jam 8 pagi. Dan kebetulan nasi semalam itu masih banyak ya. Akhirnya ini saya bikin nasi goreng saja. Setelah tadi melakukan beberapa kegiatan di pagi hari setelah bangun tidur ya teman-teman. Nah ini saya bumbunya pakai yang simpel aja, bawang merah, bawang putih, garam, kemudian diulek agak halus. Terus ini saya tambahin cabai. Cabenya disesuaikan ya teman-teman dan jangan lupa dipotong-potong supaya proses menguleknya itu bisa lebih mudah. Karena saat bikin bumbu diulek itu rasanya itu kalau kata saya lebih enak ya teman-teman daripada di blender. Terus ini saya tambahin juga terasi 1 bungkus karena kami tuh suka banget sama bau terasi saat buat nasi goreng ya teman-teman. Jadinya saya kasih 1. Oke, kalau sudah dirasa cukup halus seperti ini, kita sisihkan biar nanti saat menggorengnya enak. Tinggal kita ambil sama sendok. Dan ini sisa nasi saya semalam ya teman-teman, masih lumayan banyak, jadi sayang banget kalau dibuang. Akhirnya saya bikin nasi goreng aja untuk sarapan hari ini. Dan kalau untuk sarapan anak saya nanti saya masak lagi nasi yang baru. Kita siapkan penggorengan, minyak gorengnya disesuaikan ya teman-teman. Karena tadi nasi saya itu agak lembek, jadi ini saya tambahin sedikit minyak gorengnya, jadi agak lebih banyak. Kita orak-arik aja bumbunya sampai setengah matang, kemudian kita tambahin sayurnya saya pakai sayur kol ya teman-teman.
Kemudian ini saya tambahin penyedapnya, saya juga pakai kaldu jamur. Baru kita masukkan nasi gorengnya. Nasi goreng sendiri ini tuh salah satu makanan yang simpel banget dan salah satu alternatif saat kita kebanyakan nasi ya teman-teman, atau kita masih ada sisa nasi, jadi bisa kita olah lagi bikin masakan yang lebih enak. Ini saya tambahin tadi saus tiram dan ini kecap manis. Sama ini saya tambahin daun bawang ya teman-teman, agar ada hijau-hijaunya sedikit. Dan ini tuh udah jadi teman-teman, tinggal nunggu suami pulang, nanti saya panasin lagi. Oke, setelah selesai bikin sarapan, ini saya mau lanjut kucek-kucek ya teman-teman, karena sudah lumayan lama kita diamkan, kita rendam. Untuk menguceknya sendiri saya ada sedikit tips ya teman-teman. Jadi kalau bisa kita itu menguceknya harus searah seperti ini. Kalau misal ke bawah ya harus ke bawah terus seperti ini ya teman-teman. Baru kita peras kalau udah selesai. Soalnya kalau misal kita nguceknya berarah-arah, tidak tentu arahnya, itu kadang membuat pakaian kita lebih cepat rusak dan sangat kucel, lecek banget ya kalau misal kita nyucinya nggak berarah teman-teman. Sehingga saat kita mau menyetrika nantinya itu agak susah ya, karena terlalu kucel, lecek. Nah, oleh sebab itu kita harus benar-benar memperhatikan cara mencuci kita ya teman-teman. Selain harus satu arah, kita juga harus memperhatikan tingkat kekencangan tangan kita saat mengucek, agar bajunya juga tidak terlalu pusing dan tangan kita tidak terlalu pegel. Soalnya kan kegiatan mencuci manual pakai tangan seperti ini kadang membuat kita berpikir berkali-kali ya teman-teman, mau dicuci kapan. Nah, oleh sebab itu kita harus memperhatikan semua hal ya. Selain yang tadi cara mencucinya, kita juga harus memperhatikan banyaknya cucian kita yang sudah kita diamkan itu berapa. Nah, kita harus sering-sering mencuci ya. Jadi kalau bisa 1 hari sekali itu kita mencuci supaya tidak begitu menumpuk pakaian kotor kita. Ini tuh kebetulan pakaian anak saya nggak begitu banyak ya, karena saya mencucinya itu 1 hari sekali biasanya. Kalau misal pakai mesin cuci itu saya 2 hari sekali. Nah, kalau yang cuci manual ini udah saya biasakan, kalau bisa jangan terlalu sering menumpuk pakaian kotor. Dan ini saya sudah mau selesai mencucinya ya teman-teman. Ini tuh nanti air bekas cuciannya juga bisa dimanfaatkan lagi ya, jadi jangan langsung dibuang. Nah, ini udah selesai, airnya tuh kotor banget padahal tadi cuma sedikit. Kemudian ini saya siram-siramkan ke lantai kamar mandi saya teman-teman. Ini mau saya buat untuk membersihkan lantai kamar mandi saya sekalian. Jadi tinggal kita sikat-sikat pakai sikat khusus buat kamar mandi ya, seperti ini. Nah, itu lantainya udah langsung bersih ya teman-teman. Nah, ini adalah alternatif lainnya. Salah satu fungsi lainnya bekas air cucian kita ya, jadi tidak kebuang sia-sia. Kemudian ini lantainya saya bilas dulu supaya tidak licin karena terkena deterjen ya. Dan hasil cuciannya saya taruh lagi ke tempat ini. Lalu saya mau menyiapkan air bilasannya terlebih dahulu ya teman-teman, supaya baju kita tidak terkena langsung sama air yang mengalir dari atas ya. Karena itu bisa mengakibatkan baju kita kan kalau misal tiap hari terkena derasnya, kencengnya aliran air, itu lama-lama bisa merusak baju kita ya. Nah, kalau sudah penuh seperti ini, kita tinggal masukkan semuanya, sama kita sedikit kucek-kucek ya, terus kita peras seperti ini. Simpel aja ya, sama kayak kita mencuci pada umumnya. Jadi dibilas, cuman kalau bisa emang harus disediakan tempat khusus, tempat sendiri yang sudah ada air penuh. Ini saya membilasnya cuma 1 kali ya, tidak 2 kali, soalnya tadi
deterjennya sudah lumayan wangi karena sudah plus dengan molto pewanginya. Jadi ini bisa mempercepat kita proses mencuci dan tidak membuat kita terlalu capek ya teman-teman, sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain yang harus kita kerjakan. Soalnya mumpung ini terik panas mataharinya tuh bagus banget, jadi harus sebisa mungkin pagi-pagi harus bisa selesai nyuci dan jemur ya teman-teman. Nah ini bilasannya juga nggak begitu kotor ya airnya, air bekas bilasannya nanti bisa kita buat untuk merendam pakaian kita yang lainnya kalau kita mau nyuci manual lagi ya teman-teman. Jadi multifungsi banget ya, langsung dibuang. Nah ini sudah selesai saya jemur. Untuk pakaian anak saya jemur di tempat jemuran seperti ini. Kalau untuk yang pakaian saya dan suami dewasa itu saya gantung-gantung seperti ini, tapi kalau pakaian anak yang bisa digantung juga saya gantung ya, menyesuaikan aja besar kecilnya. Ini bisa membuat pakaian kita tidak terlalu lecek ya teman-teman kalau terkena langsung sama panas matahari, dan cara menjemurnya seperti ini. Terima kasih sudah nonton videonya, semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.